Ya, ketika saya sadar, saya lihat raut wajah saya agak berbeda sebelumnya. Bro ini kan tadinya mau sekolah hukum, tapi orang tua tidak kehendaki. Orang tua memaksakan untuk sekolah di filsafat. Ya kan yang tadi latar belakang sekolahnya bro ceritain. Ada nggak rasa kecewa dengan orang tua waktu orang tua nggak kasih sekolah hukum? Ya, banyak sekali, bukan hanya kepada orang tua saya aja, tetapi semua keluarga saya yang mendukung saya pada waktu itu. Kami support kamu yang baik ya kuliahnya. Ketika saya mau dibawa sudah ke tempat saya kuliah di tempat itu, saya punya pikiran ketika tiba di rumah saya, ketika pada saat saya memutuskan untuk tidak kuliah lagi, saya mempermasalahkan semua keluarga saya, terlebih khusus orang tua saya. Ada di benak saya, tunggu saya tidak menganggap lagi mereka sebagai orang tua saya. Oh, nah ini menarik, saudara-saudara. Jadi Budi ini memiliki kekecewaan dengan orang tua, bahkan tidak hanya dengan orang tua, dengan semua keluarga yang tidak mendukung dia untuk sekolah hukum. Akhirnya dia tetap mengikuti mereka dalam sekolah, tapi lari dari sekolah itu. Cuma di sini menariknya, meskipun dia mengalami kekecewaan dengan orang tua, mengalami kekecewaan dengan keluarga, tapi dia tetap mau pulang ke rumah. Apa yang menjadi alasannya ini? Kenapa tidak kabur ke lain tempat aja? Atau karena tidak bawa uang waktu itu atau gimana? Ya, kebiasaan orang itu kan ketika mereka sudah mengalami suatu kerusakan, mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, kebanyakan orang itu lari. Itu realita memang. Tetapi saya pada saat itu tidak ada sama sekali di benak saya itu, oh saya harus pergi, mau ke luar negeri, mau lari ke luar pulau, nggak ada. Memang saya memutuskan saya harus pulang di rumah, dan sekaligus saya akan menjadi orang yang menutup diri berkomunikasi dengan orang lain. Oh, jadi meskipun bro kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang tua, tapi tetap mengasihi mereka ya? Iya, mengasihi mereka. Meskipun akhirnya menutup diri. Nah, menutup diri ini bagaimana nih? Sampai di rumah menutup diri, apa terus ada di dalam kamar dan mau keluar nggak mau makan atau bagaimana? Pada saat itu saya di dalam sebuah kamar berukuran seukuran biasa lah yang digunakan kamar tidur. Kamar tidur. Pada saat itu makan pun aja saya meja makannya di dalam juga. Tetapi di dalam situ saya baca. Tetapi seperti itulah orang pun juga ketika berbicara saya bosan dengar, dan juga anak-anak ketika mereka berteriak, bahkan orang-orang kalau ngomong secara keras saya nggak suka. Jadi segala sesuatu komunikasi itu saya pokoknya di dalam situ nggak ada yang ganggu. Saya cuma makan, bacalah sedikit, saya tidur. Kebanyakan seperti itu. Jadi ya jadi orang yang istilah introvert. Seperti itu istilahnya. Nah, itu selama berapa lama? Itu selama 9 bulan. Selama 9 bulan cuma di dalam kamar, makan, tidur, baca, makan, tidur, baca, karena kecewa dengan keadaan gitu. Jadi di dalam kamar itu seperti itu keadaan saya. Jadi seiring berjalannya waktu juga itu selama 9 bulan. Karena memang saya juga orang, meskipun kekecewaan saya seperti itu, kayak bagaimana ya, kok orang nggak mau kuliah tetap baca buku. Ketika saya membaca buku-buku saya itu kan waktu itu saya aktif punya buku-buku sekolah minggu gitu. Jadi semua saya cari. Kebetulan saya melihat satu kisah yang aneh itu, cerita sekolah minggu di dalam buku itu. Jadi kan yang biasa dibagi-bagikan kepada anak sekolah minggu pagi yang pernah ikut sekolah minggu itu kan ada buku-buku kecil, itu cerita sekolah minggu. Jadi saya baca, tiba-tiba saya menemukan suatu spirit di situ, ada kisah yang mengubah hati saya pada saat itu. Karena memang di depan kamar saya, di meja saya itu ada kaca besar. Jadi saya ngaca wajah saya itu, ternyata saya kelihatannya nggak seperti yang dulu. Maksudnya kok kenapa saya seperti ini? Ketika saya baca buku itu, saya maksudnya merefleksi diri di depan saya itu. Jadi saya kelihatan
saya selama 6 bulan itu jadi orang yang putihnya kayak nggak sempurna gitu. Ya, mau maaf kayak orang penyakitan. Iya, penyakitan. Ya. Sekarang nggak keluar kamar. Ya. Itu buku-buku tentang apa? Kisah tentang apa yang di dalam buku tentang anak sekolah minggu? Iya, buku di dalam anak sekolah minggu. Aku lihat itu kisahnya adalah ada penjahat. Itu penjahat itu sebelumnya namanya Saulus. Lalu dia dipanggil Tuhan. Lalu diubah namanya menjadi Paulus. Dia pada saat itu seorang pembunuh. Ya. Tapi dia orang yang terpelajar. Dia pembunuh, dia orang terpelajar. Jadi kisah hidup Paulus yang dikemas dalam cerita anak sekolah minggu ini justru itu yang menyadarkan seorang ibu yang sudah sekolah filsafat. Luar biasa. Artinya kita bisa lihat ini Tuhan dapat bekerja mengubahkan hati seseorang melalui hal-hal yang kreatif. Ini hal yang sangat unik. Seorang yang sudah 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah belajar filsafat, diubahkan oleh Tuhan hatinya, sadar oleh Tuhan, cuma melalui apa? Cerita sekolah minggu. Cerita sekolah minggu sederhana sekali. Ya. Nah jadi setelah menyadari diri, setelah menyadari diri kayak orang penyakitan, maaf, apa yang Umpun lakukan setelah itu? Apa yang Bro lakukan setelah itu? Ya, ketika saya sadar, saya lihat raut wajah saya agak berbeda sebelumnya. Kisah itu saya sudah selesai bacanya dan saya letakkan. Lalu saya merasa penasaran seperti apa sih Saulus ini, kok bisa begini, orang bunuh orang tuh nggak dipenjarain, kok tambah dipakai lagi sebagai perbuatan yang baik. Jadi saya menyelidiki, ada memang Alkitabku juga, tetapi dalam apa? Karena saya juga orang yang berpikir begitu ya. Saya melihat, kok kalau saya analogikan kisah Paulus ini, dia seperti botol yang dibuang di jalan raya. Botol itu ketika kita selesai minum itu kita buang sebentar diinjak sama motor gitu. Oh berarti botol plastik ya? Iya, botol plastik. Karena kalau botol kaca bahaya. Iya. Motor bisa bocor. Iya. Tapi botol plastik tepatnya aqua. Iya. Jadi kami nggak di endorse oleh aqua ya. Tetapi ketika saya lihat hal itu, aqua itu akan hancur lebur di situ. Bahkan dia diinjak, bahkan manusia kita pun juga bisa injaknya. Tapi lebih luar biasanya lagi ketika seorang pemulung tiba di tempat itu, dia ngambil. Biasa pemulung itu ambil ada plastik, ada botol-botol begitu. Jadi termasuk juga botol itu dia akan ambil. Lalu apa terakhir sebentar? Itu dia akan jual dan punya harga. Iya, punya harga. Terus di lain sisi dia punya harga, menguntungkan pemulung itu. Terakhir botol itu akan berfungsi kembali untuk diisikan air minum, lalu berfungsi kembali untuk kita mengonsumsi air yang ada di dalam botol itu. Itu saya melihat kisahnya Saulus ini seperti itu. Ya luar biasa sekali. Jadi seperti apa? Embun merasa seperti sampah yang dipungut, diambil oleh pemulung atau dalam hal ini Yesus. Dari orang yang merasa diri tidak layak, dari orang yang merasa dendam dengan orang tua, kecewa dengan orang tua, tapi akhirnya sadar bahwa hidup ini berharga. Seperti Tuhan menghargai Paulus, demikian juga Tuhan menghargai Embun yang pada saat itu sudah menutup diri. Kemudian bagaimana lagi? Saya penasaran, saya selidiki terus siapa sih. Ternyata dia seorang rasul, dan ada satu perkataan penting yang saya ambil di dalam tulisannya itu di dalam Alkitab. Dia bilang seperti ini, apa yang kita derita hari ini tidak sebanding kemuliaan yang kita akan terima. Jadi saya melihat semua pelayanan itu derita, tetapi kemuliaan sih apa sih? Ternyata ada lagi perkataan di dalam kitab lain, dia mengatakan seperti ini, aku telah mengakhiri pertandinganku, dia bilang seperti itu. Maka kita barang siapa setia, kita akan menerima mahkota. Jadi mahkota itu apa? Mahkota itu apakah mahkota dunia? Tetapi ketika dilihat itu adalah sesuatu yang kekal adanya, kekal adanya. Ini semuanya saya bersyukur, dan pada saat itu juga saya mau dikunjungi sama pendetanya, dan juga
sekaligus mau ikut perjamuan kudus. Ya. Pada saat itu saya bilang langsung, sebenarnya kalau orang bertemu dengan saya pada saat itu sebelumnya ya, sebelum sampai bapak saya itu mau kirim pesan kepada seorang konselor, maksudnya saya mau di konseling begitu. Tetapi ketika hamba Tuhan pendeta ini datang ke tempat itu untuk mengunjungi saya langsung terbuka. Saya langsung terbuka karena kisah itu tadi saya mencoba untuk membuka diri apakah ada perubahan ya yang terjadi dalam diri saya. Dan di situ pun juga saya tidak ketika saya berpikir tentang itu, saya belum terpintas di benak saya, di pikiran saya itu tentang Tuhan ya. Tuhan itu ini mungkin kehendak Tuhan ini apa? Saya belum mungkin ini panggilan Tuhan. Ini kehendak Tuhan untuk berubah. Saya tidak berpikir seperti itu. Ketika saya dituntun dan diberikan nasihat begini-begini tentang saya sirikan juga ini yang saya baca kisah ini. Dia menjabarkan karena memang dia seorang pendeta, jadi dia menjabarkan di saya, memang itu berkenaan dengan kondisimu saat ini. Kan dia lembut sama sekali, dia omong dengan saya begini, dia doakan saya